Yes. Ah. Hey, ketemu lagi teman-teman. Di session kedua ya, karena udah lama nggak nge-live, jadi sekarang kangen nge-live satu hari stripping, langsung 2 topik. It's okay ya. Nah, di session yang kedua kali ini, Kak Rani akan mengajak satu orang untuk temen ngobrol Kak Rani ya. Jadi Kak Rani nggak akan sendirian. Siapakah beliau? Ini beliau nih seru banget ya, berjiwa muda, orangnya cantik, badannya mungil, dan pastinya so good banget dong, pintar banget. Salah satu dosen idola di Universitas AGI Semarang dan jago statistik. Yes. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen tahu banget gimana caranya tips anti galau menghadapi skripsi dan suka dukanya menjadi seorang mahasiswa psikologi, nah simak terus, jangan kemana-mana sampai jam 10 nanti bareng sama Kak Rani dan Bu Siska. Oke, sekarang saya invite ya. Hai, selamat malam yang udah bergabung. Terima kasih Chris Angelina, Hen Kurli. Citan Kovic, Ko Thomas. Oke, selamat malam. Hai. Halo, Wah, seger banget sih malam-malam. gimana nih Kak Rani ini? Kok Hebat loh dari jam berapa gitu ya. dari jam Oh, iya dari jam 8 tadi. Karena udah seminggu nggak live Bu Siska, jadi kangen sama teman-teman. Jadi 2 topik sekaligus. sip, sip, sip. Oke, oke. Ya Iya, nih, iya. Bu Siska, gimana nih kok ini? wajahnya gelap nggak kelihatan kecantikannya? Ya, sebentar, sebentar. Oh, oh sudah belum ya? Kayak ya lebih bagus. Good. Yes. Oke. Better, better. Oke. Hmm. Ya, oke. Apa Nah, kabar, Bu Siska? Lama nggak ketemu. Jos ya. terus yes. Sehat ya? Ini Kak Rani hebat nih. Hmm. Gimana nih Kak Rani? Mau kita langsung ke topiknya atau gimana ini? Kita ngobrol santai aja dulu ya, Bu Siska ya. Sambil menunggu audiens panas ya. Kita hari ini Kak Rani tuh juga pingin sharing ini loh, Bu Siska. Jadi teman-teman mungkin masih kayak penasaran, wah kuliah psikologi itu kayak gimana sih? Apa aja yang dipelajarin? Dan nanti kita bahas juga ya, Bu Siska ya. Buffering deh. Aduh. Eh, Bu Siska, tes. Iya, ya. Oke, nanti kita bahas juga tentang suka dukanya jadi mahasiswa psikologi gitu ya, Bu Siska. Biar teman-teman di sini juga semakin tahu dunia psikologi itu kayak gimana sih gitu ya. Oke. Oke. Dunia psikologis gitu kan ya. Gimana? Kenapa, Bu? Semoga banyak sukanya ya. Ya, ya, semoga banyak sukanya. Nanti sharing juga dong, Bu Siska, pengalamannya jadi dosen Fakultas Psikologi UNAKI itu suka dukanya kayak gimana gitu kan, menghadapi mahasiswa-mahasiswa tuh kayak gimana gitu. Kalau selama 11 tahun nih ngajar di Unaki, Wah, 11 tahun ya. lebih banyak daripada dukanya. Lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Sinyalnya keputus-putus, Bu Siska. Halo, tes. Iya, Nah, oke. Sinyalnya terus ya. keputus-putus ya. Iya, Bu. Oke. Berarti lebih banyak sukanya daripada dukanya gitu ya. Pantesan awet muda terus ya. Iya, iya. Terus Ya, itu kalau tidak, kalau di bawah stres terus cepat tua nanti ya. iya dong. Ya, teman-teman, saya tuh kadang-kadang kalau lagi di kampus ya, lihat Bu Siska ini saya sering salah loh. Saya kirain mahasiswa loh. Ternyata dosen. Iya. Mahasiswanya kadang-kadang yang wajahnya tua, Bu Siska yang muda terus wajahnya. Padahal udah 11 tahun ngajar di Unaki ya, Bu ya. Betul, Keren betul, ya. betul, betul. Oke, oke. Sinyalnya nih kayaknya kurang stabil nih gambarnya keputus-putus nih Bu Siska. Iya. Ini Kak Roninya jelas itu. Iya, iya. Di Bu Siskanya nih yang keputus-putus nih. Gitu ya.
Oke, enggak apa-apa. Sambil jalan ya Kak Rani ya. Oke, sambil jalan Memang nanti ya. kadang Sinyalnya suka kayak gitu oke. ya, Bu ya. Oke. Bu Siska, eh apa namanya, sukanya tuh apa aja sih jadi dosen psikologi, Bu Siska? Sharing dong, biar teman-teman makin penasaran sama dunia psikologi dong. Sukanya apa ya? Sukanya kalau pas ulang tahun ya ternyata Ya, ya. mahasiswanya care Oh, ya. oke. eh Terus banyak mahasiswanya sebenarnya eh apa ya? Penurut gitu ya. Banyak yang Hmm. nurut gitu ya. Kalau Hmm. dibandingkan di kampus lain, Unaki itu mahasiswanya banyak yang nurut. Jadi Ya. gampang gitu ya. Gampang Ah. buat apa ya istilahnya ya? Ngasih masukan gitu gampang. Lebih Hmm. banyak gampangnya daripada susahnya gitu maksud Oke, saya. Saya nggak oke. tahu kalau di tempat ini, Ya, kalau di Unaki begitu. karena belum pernah ngajar di tempat lain ya, cuma di Unaki aja ya, Bu Siska ya. Pernah bimbing mahasiswa lain selain Oh, di oke. Unaki. Oke, ya. Jadi saya banyak tahu lah kalau di kampus lain itu bagaimana gitu. Oke. Nah, terus apalagi nih sukanya jadi dosen psikologi di Unaki, Bu Siska? Temennya juga care-care Kak Rani. Jadi teman-teman Oh. kerja itu juga eh, mereka saling support gitu ya. Tidak ada yang saling menjatuhkan itu tidak ada. Jadi Ah. semuanya saling mendukung. Ya, ya. Eh, Situasi kondisinya itu kita positif gitu Kak Rani. Jadi kita enak gitu, enak dari situ. Itu yang paling penting ya. Iya, betul. Kalau antar teman saling menjatuhkan itu, wah Iya, itu iya. persaingan kayak gak nyaman. Mungkin kalau di Iya. industri begitu ya, tapi kalau di Iya. dunia pendidikan gak Iya. apa gontok-gontokin gitu. Nah, tapi jujur itu juga yang saya rasakan loh Bu Siska. Pertama kali menginjakkan kaki di Unaki dibandingkan tempat yang lain ya, hingga detik ini memang selalu perasaan tuh nyaman dulu. Jadi mau berangkat tuh semangat, hawanya tuh kayak wah seneng nih, semangat nih mau berangkat. Nggak pernah bosen, nggak pernah kayak kesel, jengkel gitu kan. Beda halnya kalau mungkin situasi tempat kerja itu kayak ya itu tadi ya, ada sikut-sikutan, persaingan nggak sehat gitu kan. Kita rasanya juga hawanya kan nggak nyaman ya, emosi dan lain sebagainya ya Bu ya. Tapi saya merasa Unaki tempat yang nyaman ya untuk kita ya bekerja di sana ya. Oke. Terus apalagi sih Iya. Bu Siska sukanya jadi seorang dosen psikologi apalagi sih? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman di sini jadi seorang dosen. Iya. Oke, Apalagi Bu sukanya? apalagi ya? Mungkin selain sesama fakultas ya, kita punya kekeluargaan dengan fakultas lain juga dekat. Oh, oke Gitu. ya. Jadi tidak cuma di dalam fakultas, tapi juga di fakultas itu kita punya teman-teman yang baik. Oke ya. Jadi ya, jadi kayak keluarga kedua gitu loh. Iya, iya betul betul. Jadi itu keluarga kedua Hmm. saya di samping di rumah. Jadi Ah, kalau eh, kita harus berlama-lama di kampus itu it's okay gitu ya. betah ya, Eh, nyaman ya. Mungkin kalau Kak Rani pernah ngerasain ngajar malam-malam gitu ya, Iya, iya, iya. pernah ya? Iya, pernah. Itu ya tidak apa-apa gitu ya, karena sudah nyaman di sana. Iya, Gitu. betul. Nggak takut lah istilahnya. Iya, jadi hubungannya dengan para staf, hubungannya dengan dosen dari fakultas lain juga seperti keluarga sendiri gitu ya, Bu Siska ya. Iya, Oke. betul. Ada yang Itu tanya nih, Mbak Bu kita Siska, dari Fa ya Fikrina, kalau kesan ke mahasiswanya gimana Kak Rani dan Bu Siska? Iya.
ini ya. Kesannya berarti mahasiswa menilai saya gitu ya. Bukan, kesan Gitu kita ya. terhadap mahasiswa UNAKI, kesan kita seperti apa? Kesannya saya Ya, ya itu tadi ya, mahasiswa itu banyak yang manut kok, apa ya kalau Jawanya tuh manut penurut ya, ya, mudah mudah ya mudah diarahkan ya. dikasih masukan. Ya, ya, Lebih banyak yang ya, ya, betul, betul. Dari sisi religiusitasnya juga bagus. Yes, betul, Karena betul, kan betul. UNAKI juga dia 80% mahasiswanya beasiswa gereja. Ya, Jadi mereka religiusitasnya juga baik. betul, Jadi mungkin betul. itu yang membuat mereka apa ya mudah, Kak Rani. Ya, 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 itu juga faktor pendukung sekali ya, Bu Siska ya. Kesan saya juga gitu sih Bu Iya. Siska, mungkin karena belum pernah ngajar di tempat lain ya, tapi dibandingkan dulu ketika saya kuliah di Unika, teman-teman seangkatan saya, kemudian curhat para dosen yang sekarang ngajar di Unika gitu, saya kok merasa, wah di Unaki ini jauh sangat-sangat nyaman dan gampang sekali. Dari antara satu angkatan paling mahasiswa yang aneh-aneh atau nyeleneh itu adalah satu dua aja dibandingkan di universitas yang lain gitu. Ya saya setuju sih faktor religius ini juga berperan penting sekali ya Bu Siska. Juga mahasiswa-mahasiswa Unaki ini kalau kesan yang saya tangkap anaknya alim-alim, anak yang baik gitu ya. Bukan anak yang neko-neko yang sorry ya, misalkan gaya hidupnya yang aneh-aneh gitu kan. Karena juga kebanyakan tinggal di asrama ya, untuk mahasiswa kelas reguler ya, Bu Siska. Jadi kedisiplinan mereka, kemudian gaya hidup mereka tuh beda sih dengan mahasiswa-mahasiswa lain pada umumnya di universitas yang lain. Jadi saya kagum deh Pak Fikrina untuk mahasiswa Unaki, keren, acungi jempol. Semangat terus ya. Jadi itu Kak Rani, kita juga flashback ya mungkin dengan waktu kita dulu mahasiswa ya, Yes. waktu kita kan teman-teman kita seperti apa gitu Iya, kan. iya, betul. Beda. Kalau dulu karena dari Unika juga ya, Iya, betul. sama ya. Iya. Ya, bisa bisa bayangkan kalau dulu di zaman saya itu Kak Rani, modelnya ada geng ya, yang cantik-cantik dengan yang cantik-cantik, yang kaya-kaya dengan Betul, betul. gitu ya. Ya, yang nggak punya golongan itu sendiri Yes, betul, di betul, betul, tengah-tengah. betul. Ya, Itu yang saya rasakan dulu waktu mahasiswa. ya. Kalau di Unaki ternyata udah begitu ya, Ya, mereka ya, semuanya ya. berbaur sama. Betul, betul. Ya, ya. Gitu. Bahkan yang minoritas pun juga masuk golongan para mayoritas juga oke ya ternyata ya Bu Siska ya. Jadi nggak pernah ada masalah gitu. Dulu juga ketika saya masih kuliah di Unika juga ini Bu Siska apa namanya, anak pinter kumpulnya sama anak pinter. Yang nggak pinter kasihan, nggak ada temennya. Jadi persaingannya ketat gitu. Kayak kastanya atau kelas-kelasnya tuh dibedakan banget gitu ya. Dari klasifikasi ekonomi, kecantikan, kepinteran. Kasihan ini. Oke, Bu Siska, itu sukanya ya. Ada lagi nggak sukanya yang lain nih selama ngajar di Fakultas Psikologi Unaki? Apa ya? Saking banyaknya saya nggak bisa cerita ya. Iya, betul, Pokoknya betul. intinya nyaman. Nyaman ya. Nyaman di sana eh, dengan semuanya lah, dengan Iya, iya. semuanya. Betul, betul. Kalau dukanya, sekarang tadi sukanya, sekarang dukanya dong, Bu Siska. Oke ya. Wah ini susah nih. Kalau dukanya ini apa ya? Ya dukanya kadang kalau kita sebagai dosen itu Kak Rani, Iya. kadang mungkin yang pernah dibebani dengan struktural gitu ya, beban kerjanya jadi overlap gitu ya. Oke, Jadi iya. bisa gitu ya. Itu salah satunya seperti itu. Oke. Jadi dukanya bukan dari mahasiswanya ya, Bu Siska ya. Ya, mahasiswa juga ada, cuman buat saya itu hal yang lumrah gitu ya. Lumrah ya. Oke.
bisa ditolerir kalau dari Iya, mahasiswa. iya betul. Kerja gitu. Oke. Tapi nggak terlalu capek ya Bu Siska, apalagi kan Bu Siska kan ngajar satu mata kuliah yang buat orang banyak banget yang fobia, yaitu statistika. Bu Siska, banyak loh teman-teman di luar sana yang masuk ke jurusan psikologi karena dikira udah bisa bebas dari hitung-hitungan. Malah ketemu statistika gitu ya. Nah, Bu Siska ini kan mengajar statistika sudah cukup lama ya, Bu Siska ya? Oke, konsisten dan Iya. setia ya dengan statistika ya Bu ya. Bahkan teman-teman, waktu saya mau melakukan penelitian ilmiah, saya sempat konsultasi juga loh sama Bu Siska dan dibantu. Ya, Bu Siska. Oke. Nah, terus ngajar statistika dan konsisten. Padahal statistika ini salah satu mata kuliah yang mungkin buat banyak orang itu mereka merasa itu sulit, itu penuh tantangan dan lain sebagainya. Kalau menurut Bu Siska sendiri gimana sih? Telat ini kayaknya suaranya ya. Tadi maaf nih Kak Rani, sinyalnya terputus-putus dari Kak Rani. Iya, iya, oke. Jadi gimana menurut Bu Siska sendiri sebagai seorang dosen statistika yang statistika tuh dinilai sebagai mata kuliah yang penuh tantangan, mungkin dinilai banyak orang mata kuliah yang sulit, rumit dan lain sebagainya gitu. Kalau Momok dari gitu Bu ya. ya momok gitu ya kayak hantu gitu ketemu Iya. statistika. Nah, dari Bu Siska sendiri gimana sih sebetulnya? Betul Kak Rani, itu fakta itu ya. Oh, Dimanapun fakultasnya, universitasnya statistik selalu jadi momok. Ya, selalu oke. jadi momok. Hmm, Apa? Itu tadi ya. Kadang tidak semua mahasiswa punya minat yang sama atau punya kemampuan yang sama dalam masuk jurusan gitu ya. ya. Hmm, Orang kan melihatnya kalau pilih di psikologi terhindar dari angka gitu ya. betul Padahal ya. di psikologi angkanya Ya, betul. sampai itu ada statistiknya. Nah, ini memang perlu strategi khusus Kak Rani untuk mengajar ilmu-ilmu ya statistika atau yang berbau dengan riset itu butuh teknik yang khusus. Dalam arti begini, saya selama 11 tahun mengajar statistik riset itu mencoba bagaimana agar mahasiswa itu pertama tidak takut dengan angka. Yeah. Yang kedua mencari cara dalam penghitungan. Kadang mahasiswa itu suka yang Bu, cara praktisnya ada enggak gitu ya. Betul. Cara ada enggak gitu kan. Nah, dicoba diberikan cara-cara tercepat, cara terbaik, kita berikan tips itu gitu ya. Kemudian kalau tidak senang dengan teori, kita kasih praktek. Kalau riset ya, yang metodologi penelitian itu kan lebih banyak teorinya daripada kita praktek. Yeah. Nah, itu diselingi dengan pembuatan proposal, latihan menulis itu ke praktek-prakteknya. Gitu ya. Ya sebisa mungkin untuk mereka bisa gitu Kak. Ya meskipun tanpa kita bisa hindari ya, anak-anak tuh kadang fobia dengan angka. Iya, gitu. Iya, betul. Benar sih. Jadi apa istilahnya ya? Dicari solusinya. Oke. Solusinya supaya pelajaran statistika ini nggak menjadi momok, tapi menjadi pelajaran yang menyenangkan gitu ya. Sama seperti mata kuliah yang lain ya, Bu Siska ya. Sama. Okay. Nah, kadang begini karena nih kita di Unaki ya kita mencoba untuk salah satunya adalah memberi kesempatan kepada dosen lain ya untuk mengajar mata kuliah yang berbau statistik atau pengukuran psikologi atau riset supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan dengan dosen-dosen yang lain gitu ya. Oh diajar dengan begini, oh diajar dengan Pak ini begini, oh diajar dengan ini seperti ini. Nah mereka bisa memahami
bahwa mana teknik pengajaran yang lebih mudah dipahami. Nah, mereka akan merangkum sendiri. Jadi itu salah satunya seperti itu. Oke. Salah satunya. Jadi tidak harus si dosen A saja yang mengajar itu terus, nah itu akan terbentuk penampilan stigma, oh si Bu ini susah gitu ya, atau si Pak ini susah gitu. Kita menghindari seperti itu, mencoba untuk kita saling bergilir belajar gitu ya. Nah, semuanya harus saling belajar. Oke. Tapi mungkin suatu yang belajar. Iya, setuju. Ini juga sebetulnya dulu kan saya paling anti tuh, Bu Siska, dari kecil. Entah karena kita tuh masyarakat Indonesia sudah terdoktrin atau gimana ya. Kalau ngomongin soal hitung-hitungan matematika tuh kayak dianggap kayak hantu gitu ya. Jadi sesuatu yang kita hindari selalu kita anggap sulit gitu. Padahal sebetulnya kalau mau dipikir-pikir tingkat kesulitannya dengan mata kuliah yang lain juga sama ya, Bu Siska ya. Cuman mungkin karena kita sudah punya pemikiran dulu, takut dulu, khawatir dulu gitu, cemas dulu, jadi akhirnya tersugesti gitu ya. Nah ini pengalaman menarik ya, itu pengalaman menarik nih Bu Siska, teman-teman juga. Dulu ketika saya kuliah psikologi, Bu Siska, nggak nyangka juga sih statistiknya ternyata rumit dan ternyata lebih sulit dibandingkan jurusan-jurusan yang lain gitu kan. Karena juga nanti berkaitan dengan skripsinya juga ya, makanya kita harus menguasai statistika. Waktu di statistika 1 nilai saya E, Bu Siska. Nilai saya E sampai didatengin dosennya, sampai saya tanya kenapa kok nilai saya begini gitu. Karena dari kecil saya juga paling anti sama pelajaran matematika dan komputer gitu. Kemudian entah karena dapat bangsit atau gimana, kemudian di statistika kedua saya rubah tuh pola pikirnya. Siapa bilang statistika sama hitung-hitungan tuh pelajaran yang sulit? Saya bakal buktikan ini jadi pelajaran yang menyenangkan. Nah ternyata bisa gitu. Mulailah belajar bareng sama teman-teman, mulai lebih interaktif tanya sama dosen, dan akhirnya syukurlah mendapatkan nilai A di statistika yang kedua. Pengalaman nyata ya. Nah, satu hal yang saya pelajari, sepertinya orang menganggap statistika atau hitung-hitungan sulit itu malah jadi satu doktrin atau stigma yang justru malah melemahkan kita ya. Padahal sebetulnya kalau kita mau belajar nggak sesulit-sulit itu juga kok. Mata kuliah lainnya banyak yang lebih kompleks daripada statistika ya, Bu Siska ya sebetulnya ya. Jadi hati-hati ya. Gimana Bu? Sama. Jadi intinya kita butuh sering berlatih, praktis ya. Kalau kita terus berlatih lama-lama bisa. Berlatih, sabar, ya itu kuncinya cuma di situ. Bukankah semua tugas? Semua tugas kan juga butuh seperti. Nah ini kadang kalau buat mahasiswa yang sudah mentok gitu ya, sudah langsung hopeless gitu ya sudah ya tidak akan bisa gitu. Intinya terus intinya cuma itu. Nah, satu pertanyaan nih mungkin yang belum pernah diungkap dimanapun. Apa yang membuat Bu Siska tertarik dengan pelajaran statistika? Iya. Buat saya begini Kak Rani, statistik itu ya tadi ya tantangan ya. Justru karena tidak semua orang menguasai itu, saya tertarik di situ. Ya. Ya, tidak semua orang mendalami bidang itu, saya masuk di situ. Oke. Ya. Keren. Ya. Jadi itu awal motivasinya malahan ya. Ya, awalnya dari situ. Terus sebenarnya statistik itu juga saya pelajari otodidak. Jadi ya awalnya saya mau belajar dengan orang lain. Saya sempat berguru dengan orang lain. Tapi saya berguru dengan orang lain, guru saya ternyata tidak bisa. Oke. Lalu Bu? Ya, saya akhirnya mencoba jika orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya mencoba. Akhirnya saya menemukan, terus terang saya punya banyak buku referensi statistik ya, mulai dari yang Indonesia,
yang Inggris, yang internasional, yang bentuknya e-book, baca. Saya coba bandingkan, kedalaman pembahasannya itu lebih dalam yang mana. Saya terus belajar, sampai sekarang pun saya masih belajar gitu kan. Wow, oke. Ya, ya. Dari itu tadi ya, karena tantangan, tidak semua orang suka di situ, saya mencoba untuk suka. Akhirnya ya, saya mendalami di bidang itu sampai sekarang. Tapi konsisten ya Bu, sudah 11 tahun, 11 tahun ya, statistika terus ya, dan nggak pernah bosen ya Bu? Pertanyaannya sih susah ya, nggak pernah bosen. Nek bosen aku gak entuk duit ya. Oh, oke. Tapi jujur pernah jenuh juga ya Bu, ya kayak sebuah hubungan kan pernah jenuh juga ya? Pernah, itu makanya tadi switch dengan dosen yang lain gitu ya, digantikan dengan dosen yang lain ya. Oke. Ya, untuk membagi ilmu dengan dosen yang lain tentang ilmu risetnya psikologi, tentang statistiknya psikologi gitu ya. Orang lain intinya begitu. Oke. Nah, selain ngajar statistika, mengajar mata kuliah apa lagi Bu? Oke, saya mengajar metodologi penelitian, riset, kuantitatif, kualitatif, pengukuran, iya. Itu apa ada lagi Bu? Kesehatan mental ya. Kesehatan mental, oke. Tapi banyak kan yang berkaitan dengan yang hitung-hitungan yang jelimet, yang rumit itu tadi ya. Hobinya yang memecahkan yang sesuatu yang jelimet gitu ya Bu ya. Sebenarnya mau di-share ke dosen yang lain, tapi belum ada yang ya apa ya istilahnya, yang untuk tergerak gitu. Pengennya bisa, tapi ya it's okay, enggak apa-apa. Pengennya bisa kita terus berkembang. Bisa di ini regenerasi gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Tapi pelan-pelan. Ya, betul. Tapi masih akan terus mengajar kan ya Bu ya? Karena memang kayaknya juga punya passion besar dalam mengajar ya Bu ya? Iyalah. Oke. Mengajar tetap. Mengajar tetap ya. Sekarang masuk ke topik yang utama Bu. Kan berarti karena sudah menjadi dosen statistika, dosen Unaki sudah 11 tahun, sudah banyak pengalaman membimbing skripsi ya, Bu Siska ya? Oke. Sudah banyak mahasiswa yang terbimbing skripsinya dan lulus bersama Bu Siska gitu ya. Oke. Banyak sukanya atau banyak dukanya sih Bu membimbing skripsi? 50-50 lah itu ya. 50, oke. Boleh diceritain nggak Ibu sukanya apa, dukanya apa gitu? Sukanya kalau dia bisa lulus dengan hasil terbaik. Oke, ya. Riset terbaik itu bangga. Oke. Dosen pembimbingnya ikut bangga. Ya. Tapi kalau begitu dibimbing sekali 2 kali hilang seterusnya. Oh, banyak ya yang seperti itu ya Bu ya? Iya, hilang gitu ya. Hilang, nggak tahu kemana. Jadi dari dosen pembimbing itu yang mencari-cari, si A kemana nih, si B kemana nih, kok nggak pernah kelihatan. Jadi yang lebih praktik dosen pembimbingnya gitu, mahasiswanya hilang. Tuh teman-teman, kalau kalian menghilang, yang sedih bukan gitu, bukan kaliannya, dosennya yang lebih sedih karena kehilangan kalian. Jadi jangan suka menghilang ya. Alias ghosting, suka menghilang kayak hantu. Nah, terus Bu Siska, selama menjadi pembimbing skripsi itu kan pasti banyak tantangannya, kemudian cerita-cerita unik, pengalamannya pasti banyak banget ya, Bu Siska ya, dan pasti variatif sekali ya. Terus ada nggak sih cerita yang paling menarik selama ini membimbing skripsi gitu Bu? Cerita yang paling berkesan banget gitu? Cerita menarik yang terakhir.
Yang berkesan. Oke, sebenarnya ini ada satu mahasiswa yang kebetulan bukan bimbingan saya, Oke. bukan bimbingan saya, tapi Hmm. dia pada saat mempublish jurnal, jadi hasil risetnya dia di jurnal, gitu ya. Dia kebetulan berkonsultasi sama saya, Bu. Ini kayaknya masuk di jurnal yang mana, gitu. Sekalian saya mau ikut lomba. Jadi kebetulan mahasiswa ini begitu saya bimbing untuk ikut lomba dan publish jurnal, tembus nih. Dia dia 2 kali itu juara ILMPI, kalau nggak salah juara 2 atau juara 3 saya lupa. Kemudian untuk jurnalnya itu publish di UNES dan juga menang, saya lupa itu kejuaraan apa. Dia juara kedua, juara kedua atau pertama ya, saya lupa, mengalahkan Undip. Oke. Gitu. Ya, itu yang terakhir ya, yang dia konsultasi dan pengen hasil penelitiannya tidak hanya masuk di perpustakaan tapi juga publish gitu ya. Ya, tidak semua mahasiswa seperti itu. Ya. Tapi Nah, akhirnya ini satu. berarti maksudnya berhasil membimbing sampai mahasiswa itu menjadi juara gitu ya, Bu Siska ya? Ya. Oke. Bu Siska nih kita menyapa. Mungkin anaknya. Iya, ini menyapa dulu ya. Ini anak-anaknya Bu Siska dan anak-anaknya Kak Rani. Udah ada Putri Kristi. Halo. Gracilia Story, Grace GG. Halo, malam Kak. Malam juga, malam Kak Rani, malam Bu Siska. Ada Chris Angelina, Enfitrian, Bagus Art, Desiko Nyenye, halo. Selamat malam. Mira P. Purnama. Terus ada siapa lagi nih? Susah digeser ini. Sebentar. Auliar M. Dehanau. Ini kan Bacanya kelihatannya gimana? ikut bergabung ya, Ren ya. Siapa nih? Siapa ya Bu yang ikut bergabung? Ini yang mahasiswa sudah lulus nih ya, kalau nggak salah nih ya, Iren. Oh, Iren ya? Oh, oke. Ya. Levital DTE. Levita ya nih ya, Levita ya. Ini ada Miftah Hali juga. Halo Mas Miftah. Rika Aditya 8, Miftah Hariski, Surya Diang, Besalia Bilang, Fafi Krina. Oke. Nah, Bu Siska, ini sekarang kita masuk ke, dari tadi kok belum masuk-masuk gitu, tapi nggak apa-apa lah ya, ngobrol santai. Di mana lagi sih kalian bisa tahu tentang sharing-sharing Bu Siska secara santai kayak gini, kapan lagi sih? Biasanya kan ketemunya di kelas doang ya, Bu Siska ya. Sekarang kan, sekarang bisa apa cerita-cerita santai gitu kayak teman sendiri kapan lagi sih. Nah, Bu Siska, problem-problem di masyarakat dan juga dulu teman-teman kita tuh kan banyak sekali orang-orang yang ketika skripsi kemudian kerja terus kemudian tergoda karena sudah ditawari proyek freelance dan lain sebagainya akhirnya ditinggalkan skripsinya kemudian berhenti padahal kuliah sudah sampai semester terakhir mata kuliah sudah habis tinggal skripsi aja terus ditinggal gitu loh Bu Siska. Karena kayaknya skripsi itu sudah jadi satu momok, aduh, udah skripsi nih, udah males nih, pasti susah, pasti ribet, harus nungguin dosen pembimbing dan lain sebagainya. Jadi sama seperti statistik ya, skripsi itu sering dianggap kayak satu momok gitu loh, Bu Siska. Bener nggak sih sebenarnya? Iya, itu betul. Ya. Semester ke-7 ya, di mana mahasiswa sudah tidak kuliah lagi, ya sudah tidak ada beban lagi, jadi hanya penyelesaian tugas akhir, justru tidak bisa fokus, bukan? Ya. Ya, kan untuk kuliah
alasannya banyak tugas, ya. Tugas menumpuk, gitu ya. Tugas tidak terselesaikan karena banyak tugas. Dosen ini kasih tugas, ini kasih tugas, gitu ya. Betul. Tapi begitu di semester 7 sudah tidak ada kuliah, ya, juga sama saja, konsisten, gitu ya. Nah, ini apa penyebabnya, ya? Penyebabnya kenapa begitu di semester akhir bukannya terus terdorong, gitu ya, bukan langsung ya, dipush untuk semangat menyelesaikan, tapi malah jadi mundur, jadi turun semangat. Nah, itu yang harus kita tahu, Kak Rani. Kalau selama ini saya membimbing, jadi ada 2 faktor penyebabnya. Jadi faktor eksternal dan faktor internal dari diri mahasiswa. Eksternalnya ini biasanya pengakuan dari mahasiswa susah mencari literatur, nggak mau repot gitu, susah mencari literatur. Nah, sebenarnya kalau susah mencari literatur itu aslinya karena memang topik penelitiannya unik. Ya, kalau memang benar ya topik penelitian yang unik, bukunya susah didapat, jurnalnya memang masih langka, betul itu ya. Literaturnya terbatas, betul. Nah, tapi kalau temanya atau topik penelitiannya banyak, sudah banyak diteliti, masih bilang seperti itu. Nah, ini faktor internal. Ya, untuk mencari lebih itu tidak ada. Nah, kadang ada dosen pembimbing atau dosbing yang berbaik hati ikut membantu mahasiswa. Nah, ini kalau dosbingnya baik. Waduh. Ya. Kamu belum apa, tidak bisa mencari apa, ya? Bersedia untuk membantu mencarikan. Loh, mana ada yang begitu ya? Betul. Tapi kalau dosennya tidak peka, kalau dosen dosbingnya tidak peka, ya sudah dilepas, carilah sendiri. Ya. Kemudian mahasiswa, ya. Memang banyaknya seperti itu, dilepas gitu ya. Nah, yang kedua, permasalahannya dari si dosbingnya sendiri ini, Kak Rani. Dari si dosbingnya sendiri. Bukan berarti saya menjelekkan dosen pembimbing, tidak. Tapi karakter dosen itu kan macam-macam ya. Karakternya macam-macam. Ada yang modelnya begini. Dia kurang peka dengan kemampuan mahasiswa yang dibimbing. Saran, Mbak, Mas, kamu sebaiknya topiknya tentang ini saja, gitu, misalkan. Nah, padahal topik yang dia sarankan ke mahasiswa tidak dikuasai mahasiswa. Tidak benar. Jadi dia kurang peka. Si dosbing ini tidak paham tentang kemampuan si mahasiswa. Pokoknya intinya si dosen punya keinginan apa gitu ya, diterapkan ke mahasiswa. Betul. Ini jadi stresornya sendiri ya. Aduh, aku nggak paham nih. Dia tidak berani kemukakan dengan si dosbing nih. Nggak berani kemukakan itu. Diri ya, lama-lama terus hilanglah itu, gitu ya. Karena dia nggak berani. Terus bisa juga ke model yang dosennya asal kritik tanpa memberikan saran. Betul. Pernah nggak Kak Rani ketemu? Sering dengar sih, sering dengar kasus seperti itu, Bu Siska. Jadi asal memberikan kritik, salah. Ya, silakan direvisi ya Mas, Mbak, gitu. Tanpa memberikan saran. Jadi juga bingung nih, ini apa yang salah, maksudnya apa? Dan mahasiswa ini bertanya nih, jadi takut gitu ya, mahasiswanya sudah takut sendiri dengan si dosen pembimbing. Terus ada lagi, jadi dosbing yang susah ditemui. Ya mungkin karena jam terbangnya betul. Ya, karena jam dia banyak mengajar di mana-mana, atau mungkin dia punya riset yang banyak. Dia susah ditemui. Meskipun sudah japri, sudah janjian gitu ya, masih tidak bisa ditemui gitu ya. Betul, nah ini permasalahannya ini faktor eksternal gitu. Nah faktor internalnya lebih banyak nih Kak Rani daripada faktor
Oke, ya. Misalnya nih, salah satunya adalah mahasiswa nih nggak tahu nih, dia mau meneliti tentang apa. Gimana Bu? Keputus Bu? Jadi bingung. Putus ya. Jadi mahasiswa bingung, dia mau meneliti tentang apa. Ya, betul. Ya. Hmm. Ya, topiknya apa? Dia bingung. Ya, Ah, jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah mau masuk semester berikutnya, galaunya masalah di judul. ya, betul, Aku betul. mau tentang apa? Hmm. Aku mau tentang apa ya? Nah, padahal seharusnya kalau kita mau melakukan riset itu Kak Rani, yang dicari itu bukan judul penelitian, Ya. tapi topik masalah. Nah, nih, yang mungkin teman-teman Oh, yang oke, oke. Hmm. lagi mengerjakan ya, jangan teman-teman terus carinya judul skripsi. Hmm, Nah, ini oke. sih salah. Ya. Apa? Meskipun di Google itu banyak ya judul-judul skripsi itu kan Ya, banyak sekali ya, betul. ratusan ya, Hmm. banyak ya. Nah, Hmm. tapi jangan salah, kita search di Google ya dengan judul-judul itu, ruang lingkup pikir kita jadi sempit, Kak Rani. Oh, Kita oke. hanya judul itu, Hmm. kita tidak punya yang lain. Padahal permasalahan kita itu ada di lingkungan kita sendiri. Nah, Oh, kita oke. sih yang ada di Google. Ya, Nah, judul-judul browsing yang ada di Google itu permasalahan dia ya, yang ya, ada di betul. tempat dia, betul ya. Belum masalah yang ada di tempat dia sama dengan kita, kan gitu. Yes, betul, setuju. Nah, ini yang tidak pernah terpikirkan oleh mahasiswa. Ya. Sebenarnya kalau mau cari masalah itu cari di sekitar kita banyak. Oh, oke. Ya. Hmm. Ini buat teman-teman yang sudah kerja. Ya. Kayak kita merasa, kenapa ya kok aku akhir-akhir ini ngerasa kerja kok jadi tidak enjoy ya. Ya, betul. Pekerjaan makin tambah banyak ya. Apa aku aja yang ngerasa seperti ini? Coba aku tanya temen. Hmm. Mungkin temennya juga merasakan hal yang sama nih Kak Ya, Rani. betul, betul. Apakah beban kerjanya bertambah nih Kak Rani? Gitu. Jadi lingkungan sekitar itu sebenarnya tempat yang tepat untuk kita mencari topik permasalahan. Oke. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Nggak usah jauh. Nah, itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh mahasiswa gitu ya. Jadi cari dulu masalah yang nyata yang di sekitar kita ya, baru menentukan judulnya ya, Bu ya. Jangan kebalik ya. Iya. Oke. Iya. Nah, Ya. makanya kenapa kalau iya, kenapa? Makanya kalau kita langsung cari ke judul di Google, search di Google, terus kemudian kita teliti di lapangan, hasilnya, Kak Rani, hasilnya ternyata tidak ditemui masalah yang sama saat kita di lapangan. Ya, betul, betul. Nah, Ya, ini yang ya. berbanding terbalik. Nggak Nah, ini relevan yang ya. sering ditemui oleh yang sering ditemui oleh teman-teman di Yes. saat mengerjakan studi adalah ini. Jadi metodenya terbalik. Iya, iya, betul, betul. Ya. Atau malah, Jadi harusnya kita atau malah kadang banyak orang gimana? yang apa ya, pingin mengangkat satu judul, mungkin karena ide pribadi dia, tapi tidak sesuai relevan dengan masalah yang ada saat itu. Bisa juga ya, Bu ya. Saya Bisa. kepikirannya Nah, topik kalau A gitu, padahal masalah yang terjadi di sekitar tidak seperti itu, misalnya gitu. ya mungkin kalau sudah seperti itu Kak Rani, setidaknya dia sudah mencoba untuk melihat permasalahan di lapangan. Oke. Ya, itu kan dia sudah berpikir dengan higher order thinking ya, dia sudah menganalisis permasalahannya ada di lapangan. Kalau sudah begitu, langkah selanjutnya dia bisa minta bantuan mentoring, Oh, minta saran. oke. Mungkin sebelum dia dapat dosbing, sebelum dapat dosen pembimbing, bisa minta saran ke dosen yang menurut dia dekat. Ya. Bu, Pak, yang permasalahan ini di lapangan, saya enaknya mengangkat tema tentang apa ya? Tema itu
bisa langsung jadi judul Kak Rani. Oh, oke. Ya, begitu sudah punya topik, bingung ya, misalkan saya punya masalah nih tentang ini, tapi tidak langsung dikonsultasikan. Ya, betul. Judul sendiri. Nah, ini yang kadang begitu jadi judulnya, terus nggak klop. Wow, buffering. Kenapa Bu? Gimana begitu jadi judulnya kemudian? Nah, begitu jadi judul, ya mahasiswa itu kadang tidak bisa mengkaitkan antara begitu judul jadi dengan variabel yang berikutnya. Oh, oke, ya. Jadi secara teoritisnya antara variabel satu dengan variabel yang lain itu sebenarnya tidak nyambung, tidak ada keterkaitan, tapi dipaksakan untuk jadi judul. Nah, ya betul. Kayaknya sering juga jadi kasus ya. Iya, akhirnya begitu dibimbingkan mental terus itu Kak Rani. Oh, oke. Nah, seringnya mental buat mahasiswa jadi drop. Yes, benar. Semangatnya hilang ya Bu ya. Iya. Bu Siska. Buat teman-teman yang lagi proses gitu ya, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk bertanya. Oke, ya, betul, setuju. Dengan siapapun. Ya, dengan siapapun. Karena dimanapun ini proyek terakhir kita, ya, proyek yang menentukan kita bisa lulus atau enggak itu adalah ini. Betul. Ya. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya. Yes. Intinya sih. Oke. Bu Siska, ini ada Pak Adityo Putro. Selamat malam Pak Adit. Ada juga Pak Aditya Wisnumurti. Semangat Bu Siska, semangat juga Pak Adit. Terus ini ada Fahrudin, tanya Kak. Iya, langsung silakan yuk dilayangkan di kolom komentar ya. Mumpung ada dosen cantik ada di depan kita. Kesempatan Anda bertanya, yuk. Lalu Bu Siska, itu kan tadi banyak hal ya tentang skripsi ya yang harus kita cermati ya. Ada lagi nggak sih hal lain yang seringkali jadi hambatan atau tantangan tersendiri buat mahasiswa yang lagi skripsi, Bu Siska, yang selama ini ditemukan? Banyak ya. Oke. Kedua itu susah mencari teori. Ya tadi ya. Susah mencari teori bukan karena topik yang langka, bukan karena topik yang unik. Bukan. Tetapi itu tadi karena mahasiswa yang bersangkutan kurang literatur. Kurang apa, Bu? Sinyalnya putus-putus. Kurang apa, Bu? Kurang usaha untuk mencari teori, untuk mencari literatur. Gitu. Bukan karena topik yang unik, bukan. Tapi karena usaha yang kurang. Oh, oke. Nah, ujung-ujungnya mahasiswa yang bersangkutan akhirnya apa? Supaya cepat jalan pintasnya dia copy paste dari blog yang tidak jelas atau dari skripsi atau dari jurnal. Nah, itu tempel yang penting jadi. Iya, betul. Nah, ini kesalahan yang sebenarnya fatal karena apa? Akhirnya terdetek dengan plagiarisme. Scan itu cukup tinggi. Nah, hati-hati buat teman-teman yang sekarang sedang juga penyelesaian skripsi ya, karena plagiarisme scan itu juga jadi poin utama syaratnya dia bisa mempublish skripsi hasil artikel ilmiahnya. Karena Kak Rani banyak kasus, mungkin kalau Kak Rani pernah dengar rektor UNES yang ternyata ditemui hasil disertasinya plagiat hasil dari mahasiswanya. Oke, iya. Ini kasusnya baru saja. Katanya mau diturunkan, dilengsarkan itu karena disertasinya mencontoh dari plagiat dari
skripsinya mahasiswanya. Ya, Nah, ini jangan sampai jadi seperti itu ya. betul, betul. Pengen cepat lulus, tapi malah tersandung sendiri. Ya, ya. Ya, tersandung sendiri. Ya, yang ketiga karena tidak bisa membagi waktu itu tadi Kak Rani ya. Dia tidak Ya, tahu betul. prioritasnya. Mm, mm. Ya, mana yang utama, yang didahulukan dulu, mana yang harus ditunda. Kemudian takut bertemu dengan dosen pembimbing Kak Rani. Ya, betul. Kok kayak hantu aja dosen pembimbingnya ya, takut ya. Alias dosennya killer mungkin ya. Bisa begitu, bisa tidak Kak Rani. Ya. Jadi ini masih sebatas persepsinya. Jadi ada tipe-tipe mahasiswa yang belum apa-apa takut bertemu dosen pembimbing karena apa? Itu tadi dia punya persepsi bahwa sekali bimbingan bisa ACC. Ya, betul. Itu Kak Rani. Padahal kan tidak ada yang begitu. Ya, ya, ya. Ada proses. Nah, ini yang mungkin teman-teman juga harus tahu. Tidak ada yang begitu kita pengajuan proposal, teman-teman itu langsung di ACC. Yes. Jadi ada proses revisi, gitu ya. Dan berapa dan itu tergantung dari apa yang kita buat. Yeah. Saya tidak bisa bilang, oh pasti ACC atau 3 kali sudah pasti ACC, gitu ya. Tidak ada yang begitu. Betul. Itu sendiri-sendiri. Ya. Itu sendiri-sendiri. Ya. Kemudian ada juga yang mungkin mahasiswa yang bersangkutan punya masalah pribadi dengan dosen pembimbingnya. Itu ada yang begitu. Akhirnya tertunda lama atau mungkin minta ganti dosbing nih. Ada yang begitu. Betul. Bukan dosbing A ini bisa enggak minta ganti. Ada yang begitu. Nah, ada juga ini Kak Rani yang mungkin banyak dialami oleh teman-teman. Bu, saya tidak pandai menulis. Ya, betul. Secara rutin. Banyak banget tuh. Secara rutin. Ya. Iya. Nah, jadi apalagi nih harus direvisi. Begini salah, begitu salah. Saya bingung nih. Ya, betul. Nah, ini banyak yang jadi kendala teman-teman di situ. Dan yang terakhir nih Kak Rani, yang susah untuk diajak untuk selesai cepat adalah memang dari awal mahasiswanya sudah tidak termotivasi. Oh, dari awal. Okay. Jadi apapun alasannya, mau dicari, mau dibantu seperti apapun, kalau mahasiswanya sudah tidak termotivasi ya sudah. Iya, betul. Nah, ini yang sudah mentok ini terakhir ini Kak Rani. Motivasinya sudah rendah. Aduh, harapannya tipis kalau kayak gitu ya. Mau dosen pembimbingnya bantu seperti apa, tetap susah ngangkatnya ya Bu Siska ya. Karena dari dalam diri sendiri aja udah kurang gitu motivasinya ya teman-teman ya. Karis Frode, hai. Ini susah ya Bu, yang tipe terakhir ini, aduh harapannya karena nggak ada motivasi dari dalam diri sendiri, orang lain mau bantu seperti apa juga susah ya Bu ya. Betul. Jadi apa ya? Ya sudah hilang-hilangan itu Kak Rani Pak. Ya, betul. Ya. Kita sudah tidak bisa bantu, dosen pembimbing sudah tidak bisa bantu, ya mungkin orang tua sudahlah gitu ya. Tapi Bu Siska sebagai dosbing berarti juga harus panjang sabar ya Bu ya, menghadapi aneka variasi sifat-sifat mahasiswa ya Bu ya. Karena kan mahasiswa itu juga ada yang tahan banting, ada yang mungkin digertak sedikit sudah melorot. Betul. Ya, mental orang beda-beda ya Bu ya. Terus apa lagi Bu berkaitan dengan tips anti galau menghadapi skripsi Bu? Ya, betul. Ya. Ada lagi Bu tips lain untuk anti galau menghadapi skripsi nih Bu, buat teman-teman terutama mahasiswa yang lagi nonton nih. Oke. Solusinya ya ini yang ditunggu-tunggu ya. Betul, ya. Ada solusi gitu ya Kak Rani ya. Betul. Oke, kalau solusi bagaimana menghadapi susah? Nah, ini mungkin teman-teman yang punya kendala, mungkin ketemu dosen yang susah gitu. Atau mungkin Kak Rani pernah nggak ya menghadapi dosen yang susah? Pernah Bu.
juga pernah Nah, karena dosen pembimbingnya bikin bingung, tanya dengan dosen yang lain, dua dosen ini sangat kontradiksi, jadi bingung mau ngikutin yang mana. ya. Oke, ini nih. Oke, solusinya begini teman-teman. Kita harus cari tahu apa yang menjadi kesukaan dan ketidaksukaan dari dia. Dia suka Oh, apa, oke. apa. Hmm. Harus tahu. Kok sampai seperti itu ya Bu ya? Maksud saya ini bukan menyogok gitu, bukan ya, Ya, bukan. ya, ya, Tapi sekali betul. lagi dosen itu juga manusia gitu ya. Dia Ya, butuh ada yang namanya perlakuan berbeda mungkin dari mahasiswa yang dibimbing ya, gitu ya. betul. Mungkin selama mencoba mengajar dengan banyak mahasiswa gitu ya, ya dengan variatifnya mahasiswa, tapi khusus dengan mahasiswa bimbingannya ini ya, tidak ada salahnya kalau mahasiswa atau kita sebagai mahasiswa apa dekat ya, dekat atau pintar mengambil hati dosen yang bersangkutan. Oke, ya. Caranya gimana? Hmm. Nih caranya. Yang pertama, kalau dosen yang bersangkutan ini susah ditemui, ya mungkin di kampus ini terlalu sibuk gitu ya. Nah, kita bisa ajukan pertanyaan kepada dosen yang bersangkutan, Bapak, Ibu, boleh tidak kalau saya mungkin meminta waktu kepada Bapak atau Ibu untuk bimbingan di rumah, atau mungkin di tempat lain. Ya. Ya. Bertanyalah dengan sopan ya. Oke. Bertanyalah dengan sopan. Ya. Atau yang kedua, kapan waktu yang tepat Bapak Ibu bisa saya hubungi? Ya. Mungkin lewat SMS atau mungkin telepon. Nah, ini yang kadang tidak terpikirkan Kak Rani oleh mahasiswa. Ya, betul. Jadi ada mahasiswa itu yang mungkin sekedar ego, pengen cepat selesai skripsinya, ya. Hanya sekedar Bapak Ibu sudah dibaca belum revisi saya? Oke, ya. Ya, ini banyak yang begitu. Atau mungkin pada saat WA atau pada saat SMS menggunakan kalimat-kalimat singkatan. Kalimat-kalimat gaul gitu maksudnya. Okay. Yang hanya diketahui oleh mahasiswa, tapi dosennya tidak ngerti itu maksudnya apa. Ya, iya, betul. Kata-kata singkatan itu Kak. Iya, betul. Kata-kata singkatan. Nah ini dihindari yang seperti itu ya. Sebisa mungkin pada saat WA atau SMS gunakan bahasa atau kalimat bahasa Indonesia yang benar. Kalau perlu ya, kalau perlu sebelum dipost, sebelum dikirim, dibaca lagi, yaitu kalimat sudah pantas atau belum ya? Pantas atau belum, betul itu Kak Rani ya. Jadi tidak sekedar kita kirim WA, sudah dibaca atau belum, mungkin sudah dibalas atau belum, tidak sekedar itu. Maksudnya teman-teman. Kelihatannya sepele tapi ini berpengaruh panjang. Berpengaruh panjang. Bayangkan kalau dosen pembimbing Anda sudah tidak respect nih dengan WA. Sepele. Respect membaca WA Anda, apalagi nemuin Anda gitu. Iya, betul. Udah bad mood sepele. Bad mood. Nah ini hati-hati. Kemudian ini yang terakhir nih Kak Rani, yang jadi pantangan. Jangan pernah mengadu domba antar dua dosen pembimbing. Kalau pembimbingnya ada dua. Tadi seperti Kak Rani bilang ya, dosen A mengatakan begini, betul. B mengatakan gitu ya. Nah ini kan dilema ya mahasiswanya. Betul. Saya mau ini ya, ini mengatakan begini, ini mengatakan begitu ya. Ini kan stresor sendiri. Betul. Bingung ya. Nah, tapi ya teman-teman, jangan pernah Anda mengadu domba. Loh, menurut si bapak ini begini, menurut si ibu ini begini. Jangan pernah melakukan itu. Karena apa? Ya, ini Wah, tinggal 20 detik nih waktunya. Tinggal 15 detik nih, Bu. Mau lanjut nggak, Bu? Oh gitu ya. Putus ya?
Ah, Atau gimana? putus, kita lanjut sebentar Oh, lagi gitu ya. ya? Teman-teman lanjut ya di session ya.